warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novia Tujahra dari kelas 11 Bahasa 1 di SMA 19 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan membawakan materi sejarah tentang pergerakan nasional. Salah satu latar belakang terjadinya pergerakan nasional yang paling menonjol karena faktor internal, yaitu salah satunya munculnya golongan intelektual yang mendirikan beberapa organisasi untuk mengalahkan para penjajah dengan tidak menggunakan kekerasan. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan organisasi apa saja yang ada dalam pergerakan nasional dan siapa saja tokoh yang mempelopori dari masing-masing organisasi tersebut. Organisasi yang pertama didirikan yaitu Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Yang tokoh-tokoh yang mempelopori dari organisasi ini adalah Dr. Sutomo. Seperti ada di gambar di situ. Beliau merupakan pendiri atau penggagas dari Budi Utomo ini. Selain beliau, ada Dr. Wahidin Sudrohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Gunawan Mangunkusumo. Beliau merupakan mahasiswa dari sekolah pribumi yang bernama Stovia. Nah, sekolah ini berada di Jakarta, kota Batavia pada zaman Hindia Belanda. Tujuan diadakannya organisasi Budi Utomo ialah untuk meningkatkan suatu martabat rakyat dan juga bangsa. Karena dulu penjajah sangat kejam kepada rakyat Indonesia, akhirnya muncul golongan ini membawa rakyat menuju merdeka dan hidup damai. Tanggal didirikannya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi yang kedua yaitu Serikat Islam. Ini adalah gambar dari lambang organisasi Serikat Islam seperti ada kaligrafi. Yang di bawahnya itu sekumpulan orang-orang yang melakukan proses jual beli. Organisasi ini merupakan pengembangan dari SDI atau Serikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 di kota Solo. Ini adalah gambar tokoh pendiri Serikat Dagang Islam yaitu Kiai Haji Samanhudi. Perubahan nama SDI menjadi Serikat Islam dipelopori oleh tokoh yang bernama Hus Cokroaminoto. Perubahan nama ini terjadi pada tanggal 18 Desember 1912. Mengapa organisasi Serikat Dagang Islam berubah nama menjadi Serikat Islam? Dikarenakan agar kegiatan yang dilakukan tidaklah hanya sebatas berjualan saja, tetapi organisasi ini juga memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, seperti pedagang Cina mengenai Islam, seperti curang atau yang sebagainya. Organisasi selanjutnya yaitu Indus Party. Ini adalah organisasi politik pertama yang ada di Indonesia. Organisasi ini termasuk non-kooperatif yang artinya tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah, melainkan mereka bekerja sendiri. Pendiri organisasi ini dikenal dengan nama 3 serangkai, yaitu yang pertama Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuan ini sangat jelas yaitu untuk mengembangkan semangat nasionalisme. Nasionalisme itu untuk bersatu melawan penjajah. Selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini juga termasuk ke dalam organisasi radikal atau non-kooperatif tadi. Organisasi ini didirikan pada 4 Juli 1927. Tokoh pendiri organisasi ini salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Beliau ikut dalam organisasi karena bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Ini adalah gambar tokoh-tokoh yang mengikuti perkumpulan Partai Nasional Indonesia.
Yang lebih menariknya lagi, PNI ini menggunakan 3 asas untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi mereka itu menggunakan 3 asas ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, self-help, yaitu berjuang dengan usaha sendiri, tidak dengan sekutu lain. Yang kedua, non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga, dasar dari perjuangan PNI adalah marahainisme, yaitu memperjuangkan rakyat kecil atau seperti rakyat yang miskin, mereka bantu. Yaitu organisasi dalam bidang keagamaan, yaitu Muhammadiyah atau sering disebut dengan para pengikut Nabi. Organisasi ini berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Ini adalah foto dari pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar di Yogyakarta. Beliau mendirikan organisasi ini untuk mengembangkan ajaran agama Islam kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir yaitu organisasi pemuda atau sering disebut Trikoro Darmo, yang artinya 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret 1925 di Jakarta. Salah satu yang termasuk dari perkumpulan pemuda yaitu Jongjava. Ini adalah foto dari Jongjava atau perkumpulan pemuda yang anggotanya hanya masyarakat orang-orang Jawa saja, tidak yang lain. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.